Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. BRICS adalah kelompok kerjasama antar negara berkembang yang terdiri dari B. Brasil, R. Rusia, E. India, C. China, S. South Africa, Afrika Selatan. Per 2024-2025, BRICS sudah berkembang dan kini disebut sebagai BRICS Plus, dengan anggota baru, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Iran dan lainnya. Apa itu BRICS? BRICS adalah blok ekonomi dan geopolitik yang bertujuan memperkuat kerjasama antar negara berkembang dan menantang dominasi ekonomi negara-negara barat, G7 seperti AS, Inggris, Jerman, dan lain. Dibentuk pertama kali tahun 2006 dan semakin aktif sejak krisis finansial global 2008. Fungsi utama BRICS: 1. Menyeimbang tatanan dunia, menantang dominasi AS dan Barat dalam lembaga global seperti IMF, World Bank, dan WTO. Mendorong tatanan dunia multipolar, bukan hanya dipimpin satu kutub seperti AS. 2. Kerjasama ekonomi dan pembangunan. Promosi perdagangan antar anggota dengan mata uang lokal, mengurangi ketergantungan dolar. Investasi infrastruktur, energi, dan teknologi antar negara anggota. Ada New Development Bank (NDB) sebagai alternatif dari IMF World Bank. 3. Pengaruh politik global. Menyatukan suara negara berkembang dalam isu-isu global, iklim, konflik, teknologi, dan sebagainya. Mendorong reformasi di lembaga internasional agar lebih adil bagi negara-negara non-barat. 4. Koordinasi kebijakan global. Dalam forum KTT tahunan, para pemimpin berdiskusi soal ekonomi global, geopolitik, energi, pangan dan teknologi. Bertindak sebagai blok diplomatik yang punya posisi tawar kuat di PBB dan G20. Indonesia bergabung ke dalam BRICS, Brazil, Rusia, India, South Africa, dan sekarang sudah termasuk negara-negara baru seperti Arab Saudi, UAE, Mesir, Ethiopia, dan Iran. Bisa memberikan sejumlah keuntungan strategis dan ekonomi, meskipun juga ada tantangan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama jika Indonesia ikut bergabung. Tidak hanya bergantung pada negara barat, AS, Uni Eropa, Indonesia bisa memperluas kerjasama ekonomi dan politik dengan negara-negara Global South yang sedang naik daun. Cocok dengan semangat non-blok dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. BRICS punya New Development Bank, yang bisa jadi sumber pembiayaan infrastruktur tanpa syarat ketat seperti IMF atau World Bank. Bisa bantu proyek-proyek besar seperti IKN, energi terbarukan, atau transportasi publik. BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal, misalnya rupiah yuan atau rupiah rupi, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap dolar, dan bisa menurunkan biaya transaksi. Akses ke teknologi dan kerjasama energi dari Rusia, China, dan India, misalnya dalam energi nuklir, manufaktur, atau AI. Peluang bagi Indonesia dalam energi bersih dan hilirisasi tambang strategis, nikel, bauksit, DSP. Jadi bagian dari koalisi negara-negara berkembang besar, punya suara lebih besar di panggung global. Bisa ikut memengaruhi pembentukan tatanan dunia multipolar yang lebih seimbang. Negara-negara BRICS bisa diarahkan untuk investasi ke sektor-sektor prioritas Indonesia. Misalnya, UAE atau India investasi ke pelabuhan, logistik, atau kawasan industri. Bergabung ke BRICS tidak otomatis membawa keuntungan, tergantung kesiapan diplomasi dan negosiasi Indonesia, kebijakan dalam menjaga netralitas dan stabilitas ekonomi.